Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti Abdimas keempat 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengabdian kami yang berjudul Sekolah Demokrasi untuk Memperkuat Fondasi Demokrasi Indonesia bersama Komunitas Belajar Menulis Yogyakarta. Pengabdian ini diselenggarakan bersama dengan atau tim dari saya sendiri, Ahmad Sahide, kemudian Ahdiana Yuni Lestari, dan terakhir Reski Satris, dosen dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, pengabdian ini sebenarnya dilatar belakangi atau mencoba untuk melihat pemahaman generasi muda atau mahasiswa terkait dengan demokrasi di Indonesia. Karena kita sudah tahu bahwa Indonesia sejak reformasi berhasil mengonsolidasikan demokrasinya dan dikenal sebagai negara mayoritas Muslim yang berhasil menyandingkan antara Islam dengan demokrasi, dan itu diakui oleh dunia. Indonesia berhasil menjawab keraguan beberapa ilmuwan politik dunia yang berpandangan bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa berjalan beriringan. Namun Indonesia berhasil membuktikan sebaliknya. Islam dan demokrasi berhasil disandingkan dan sudah berjalan lebih dari 2 dekade. Perkembangan demokrasi di Indonesia juga diakui oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang mengatakan bahwa if you want to know whether Islam, democracy, modernity, and women's rights can coexist, go to Indonesia. Inilah bentuk pengakuan dari negara kampiun demokrasi yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan kalau kita membaca perkembangan demokrasi Indonesia dengan teori dari Jack Snyder, teori demokrasi dari Jack Snyder, maka Indonesia kita sudah bisa dikatakan sebagai negara yang masuk dalam kategori mature demokrasi, negara yang demokrasinya matang. Jack Snyder memperkenalkan istilah democratizing state. Budaya demokrasi belum tertanam sepenuhnya di dalam kehidupan politik masyarakat. Belum semua unsur demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Sementara pada level yang berikutnya, dia berikan istilah dengan mature demokrasi, demokrasi yang sudah matang, di mana pemilihan menjadi satu-satunya cara dalam proses pergantian kepemimpinan. Dan menurut Jack Snyder, setidaknya negara yang masuk dalam kategori mature demokrasi sudah 2 kali menyelenggarakan pemilihan umum dengan baik. Indonesia pasca reformasi sudah melaksanakan pemilihan umum, proses pergantian kepemimpinan satu-satunya melalui dengan pemilihan, dan itu sudah sebanyak 5 kali. Maka demokrasi di Indonesia sudah sangat tepat, tidak salah lagi untuk kita katakan dia sudah masuk dalam kategori mature demokrasi, demokrasi yang sudah matang. Namun juga harus kita mengakui bahwa di balik kematangan demokrasi Indonesia secara prosedural masih ada problemnya, yaitu terkait dengan kualitas yang rendah. Ini sudah diakui juga oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan politik di Indonesia bahwa kualitas demokrasi kita masih sangat rendah, dan itu bisa kita lihat dengan banyaknya pemimpin-pemimpin yang terpilih secara demokratis tetapi kualitasnya sangat rendah. Tidak punya gagasan, tidak punya konsep bagaimana membangun daerah, dan
itu artinya bahwa proses berdemokrasi tidak berhasil melahirkan pemimpin yang terbaik. Ditambah lagi dengan banyaknya kepala daerah yang punya kasus korupsi dan ditangkap oleh KPK. Inilah bukti rendahnya kualitas demokrasi kita. Oleh karena itu, pengabdian ini mencoba menjawab persoalan ini, yang di mana kami bermitra dengan komunitas belajar menulis, adalah bagaimana upaya kami mencoba membangun kesadaran serta pendalaman pemahaman generasi muda, mahasiswa terutama terkait dengan demokrasi di Indonesia. Karena bagaimanapun juga generasi muda adalah pilar dalam masa depan bangsa, sehingga ketika mereka memahami demokrasi dengan baik, maka kita berharap ke depan demokrasi kita bisa lebih baik. Hari ini saya kira generasi muda banyak dihadapkan dengan era globalisasi, banyak berita-berita hoax, sehingga kesadaran mereka terkait dengan ini sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita bangun. Inilah yang kami lakukan dengan pengabdian kami pada tahun 2021 ini. Dan hasil dari pengabdian ini yang kami lakukan juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman mahasiswa generasi muda terkait dengan demokrasi, dan itu bisa terlihat dari hasil survei, hasil dari kuesioner yang kami sebarkan sebelum dan setelah pengabdian itu. Hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman dari mahasiswa, dari peserta terkait dengan demokrasi, dan juga relevansi antara berita hoax dan demokrasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan nilai manfaat. Semoga ini bisa memberikan kontribusi dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.